Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel Nox TV. Setelah peristiwa tragis di akhir season 2 di mana Gi-hun memimpin pemberontakan untuk menghancurkan sistem Squid Game dari dalam, keadaan justru berbalik. Pemberontakan tersebut malah menyebabkan banyak peserta dan sekutu yang tak bersalah tewas. Aksi nekatnya dianggap sebagai kegagalan besar yang meninggalkan trauma mendalam. Kini Gi-hun berada di titik terendah dalam hidupnya. Dan setelah itu, mau tidak mau Gi-hun harus melanjutkan permainan untuk dapat membongkar siapa dalang di balik permainan Squid Game. Lantas, bagaimanakah kelanjutan alur ceritanya? Still in Nox TV. 제 딸이 많이 아픕니다. Setelah kejadian tersebut, satu persatu pemain melakukan pemberontakan dihabisi oleh Pingard. Kemudian salah seorang Pingard bernama Noul ingin ikut ke ruang operasi karena pemain 46 yaitu Gyeong-sok akan diambil organnya. Karena sejak awal Noul ingin menyelamatkan dia dari permainan agar berkumpul kembali dengan sang putri yang diketahui mengidap penyakit kanker. Sementara itu Pingard lain masuk ke ruangan pemain membawa sebuah peti dan meletakkannya begitu saja. Saat peti itu dibuka, ternyata di dalamnya adalah Gi-hun yang sontak membuat para pemain terkejut. Tapi ternyata Gi-hun masih hidup dan dengan cepat para pemain langsung memindahkan Gi-hun ke atas tempat tidur. Di sisi lain, seorang polisi bernama Brian bersama Woo-suk dan juga Junho masih berada di tengah laut mencari pulau tempat Squid Game diadakan. Tapi saat ini mereka mendapatkan kesulitan karena seorang operator drone dan tiba-tiba menghilang. Melihat gerak-gerik Kapten Park, Woo-suk curiga bahwa ada sesuatu yang dia sembunyikan. Beberapa saat kemudian, akhirnya Gi-hun tersadar dan menanyakan kepada lelaki kemayu yang ternyata mantan sersan militer bernama Yunju. Dia bertanya kemana pemain lain yang ikut membantunya menyerang Pingard. Dengan raut wajah sedih, Yunju hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Tak lama Pingard mengumumkan ada 35 pemain yang tereliminasi dan tersisa 60 pemain yang masih bertahan. Lalu hadiah yang terakumulasi menjadi sebesar 39,6 miliar won atau sekitar 470 miliar rupiah. Para pemain pun kembali diperintahkan agar melakukan voting apakah akan melanjutkan atau menghentikan permainan. 왜 나만 살려둔 거야? Tiba-tiba Gi-hun menghampiri Pingard lalu mengamuk menanyakan kenapa masih membiarkannya hidup. Kejadian tersebut membuat Gi-hun sangat stres dan putus asa karena jika dilanjutkan maka akan semakin banyak orang yang mati. Sementara itu frontman dihubungi oleh Kapten Park karena Junho dan yang lain akan mencari operator drone lain dan kembali mencari tempat diadakannya Squid Game. Frontman pun mengingatkan jangan sampai polisi dan juga adiknya menemukan pulau sebelum permainan selesai, dan jika situasinya memburuk maka Kapten Park harus membunuh mereka semua. Akhirnya para pemain akan bergantian melakukan voting dimulai dari urutan nomor pemain paling tinggi yaitu Gi-hun. Dengan tatapan kosong dan tangan diborgol, Gi-hun hanya bisa diam dan tidak bicara sepatah kata pun. Pingard kemudian memberikan waktu agar Gi-hun bicara, tapi karena masih saja diam, suara Gi-hun dianggap abstain atau tidak memilih. Satu persatu para pemain bergantian memberikan voting. Ada yang tetap dengan pilihan awal, ada juga yang berubah. Voting pun akhirnya selesai dilakukan dan hasilnya permainan tetap berlanjut dan akan diadakan kembali pada esok hari. Saat para pemain akan kembali ke tempat tidur masing-masing, beberapa pemain yaitu Jongdae and the Gang menuduh jika pemberontakan yang dilakukan Gi-hun hanyalah rencana dia.
demi memenangkan permainan. Karena Gi-hun dibiarkan tetap hidup, tapi Jongdae sangat berterima kasih karena berkat Gi-hun banyak pemain yang tersingkir. Tak lama pemain bernomor 44 yaitu si dukun bernama Son Yu menghampiri Gi-hun untuk menyalahkannya atas kematian para pemain yang diajak memberontak. Saat itu Gi-hun yang sangat terpukul atas kematian teman-temannya, dia malah ditertawakan, tapi setelah itu inilah yang terjadi. Scene berpindah ke Gyeong-sok yang saat ini telah berada di ruang operasi untuk diambil organ dalamnya oleh para oknum Pinkguard. Salah seorang Pinkguard membuat Noul masuk ke sana karena Gyeong-sok adalah pemain yang ditembaknya. Di sana para Pinkguard keberatan karena ada Pinkguard lain yang dibawa masuk ke ruangan, tapi Pinkguard yang membawa Noul itu berkata agar harus ada saling kepercayaan. Kemudian dokter yang melakukan operasi sempat marah karena Noul telah membuat banyak kerugian dengan menghabisi para pemain hingga mati dan organ dalamnya tidak bisa diambil. Mendengar hal itu, Noul hanya diam sambil terus melihat Gyeong-sok yang akan segera dioperasi. Secara mengejutkan, Noul tiba-tiba menodongkan senjata hingga aksi baku tembak pun tidak bisa dihindarkan lagi. Dengan sekejap, Noul bisa menghabisi para oknum Pinkguard pemburu organ dalam manusia dan mengalahkan mereka tanpa halangan berarti. Noul mengancam akan menghabisi dokter jika tak berhasil menyelamatkan nyawa Gyeong-sok. Sementara itu, Gi-hun yang masih terpukul atas kejadian sebelumnya masih diam, bahkan tak mau makan sama sekali. Yunju meminta maaf karena gagal membawakan amunisi untuk Gi-hun, dan pemain nomor 007 yaitu Yong-sik berkata bahwa semua ini akibat ulah dari pemain bernama Dae-ho yang ketakutan. Dan akhirnya amunisi gagal diberikan. Merasa prihatin, ibu Yong-sik yaitu Gemja memaksa Gi-hun agar segera makan. Di tempat lain, Woo-seok ngobrol empat mata dengan Junho terkait kecurigaannya terhadap Kapten Park. Meskipun dulu Kapten Park menyelamatkan Junho, tapi Woo-seok merasa dia menyembunyikan sesuatu. Ditambah saat kejadian hilangnya operator drone, tidak sengaja Woo-seok melihatnya memegang sebuah obeng. Tapi Junho berkata bahwa itu bisa saja Park lagi sedang bekerja. Tetapi Woo-seok menjawab bahwa firasatnya tidak pernah meleset. 위에선 술 금지입니다. Akhirnya pada keesokan hari permainan kembali dilanjutkan, sedangkan Gi-hun dengan tangan terborgol menatap Dae-ho dengan sangat tajam. Gi-hun pun merasa akibat ulahnya lah banyak orang yang tewas dan gagal mengalahkan Pinkguard. Saat para pemain menuju tempat permainan selanjutnya, mereka sangat terkejut melihat para pemain yang memberontak dan telah tewas saat ini digantung dengan sangat mengenaskan. Semua itu dilakukan agar pemain yang masih bertahan tidak berani lagi melakukan aksi pemberontakan. Kemudian para pemain dibagi menjadi dua tim, lalu mereka bergantian mengambil bola yang masing-masing berwarna merah atau biru. Selanjutnya para pemain berkumpul sesuai warna bola yang mereka dapatkan. Pinkguard lalu mengumumkan nama permainannya, yaitu putak umpat, di mana tim biru harus menemukan pintu keluar dalam waktu 30 menit atau bersembunyi, agar tim merah tidak bisa menemukan mereka. Tetapi bukan Squid Game namanya jika tidak ada aksi saling bunuh, karena tim merah diberikan pisau untuk membunuh tim biru, sedangkan tim biru diberikan kunci untuk membuka pintu. Tapi sayangnya setelah dibuka, pintu tersebut tidak bisa dikunci lagi. Tentu para pemain menjadi sangat ketakutan, terutama Gemja dan Yong-sik, karena mereka harus saling berhadapan. Dan tentunya Gemja yang ada di tim merah bisa saja membunuh anaknya sendiri demi lolos ke permainan selanjutnya. Tapi sebelum permainan dimulai, Pinkguard memberikan kesempatan jika ada para pemain yang ingin bertukar tim.
Di sisi lain, Junho dihubungi oleh Woo-suk karena dia tidak bisa ikut dengannya. Woo-suk beralasan ada sesuatu yang harus dia selidiki, ditambah dari dulu firasatnya tidak pernah meleset. Woo-suk pun mengingatkan agar Junho selalu berhati-hati dengan Kapten Park. Kembali ke para pemain, di mana wanita hamil yaitu Junhye dihampiri oleh sang mantan pacar bernama Myunggi yang mengajak bertukar tim. Tetapi Junhye yang merasa bahwa Myunggi hanya ingin memanfaatkannya dan sama sekali tidak peduli dengannya, sontak menolak ajakan itu. 어떻게 신경을 안 써? Myunggi yang terus memaksa karena Junhye pasti tidak bisa menggunakan pisau, apalagi tega membunuh seseorang. Myunggi berjanji akan melindungi Junhye jika sudah berhasil membunuh pemain lain. Tapi Junhye sama sekali tidak percaya hingga Myunggi berkata bahwa saat permainan dimulai, Myunggi akan mencari Junhye dan di saat itulah Junhye harus membunuhnya. Mendengar hal itu, Junhye pun luluh dan memutuskan bertukar tim dengan Myunggi. Sementara itu, Yongsik dan sang ibu berbicara empat mata karena tidak mau salah satu di antara mereka ada yang tewas. Gemja yang ingin pindah menjadi tim biru agar bisa melindungi, sontak Yongsik berkata jika mereka di tim yang sama malah akan menjadi sasaran empuk para pemain lain. Setelah berdiskusi cukup panjang, pada akhirnya mereka pun memutuskan saling bertukar tim dan Yongsik berjanji akan melindungi sang ibu. Daeho yang berada di tim biru sangat ketakutan karena Gi-hun yang berada di tim merah pasti akan mengincarnya. Daeho bahkan memaksa pemain lain agar bertukar tim demi bisa satu tim dengan Gi-hun. Tapi karena tidak ada pemain yang mau bertukar tim, Daeho memberanikan diri menghampiri Gi-hun lalu bicara empat mata bersamanya. Daeho bertanya kenapa Gi-hun menatapnya seperti itu, padahal kegagalan saat menyerang Pingard bukanlah ulahnya. Daeho mengatakan bagaimanapun kita semua tidak akan bisa menghancurkan sistem Squid Game yang ada. Melihat Gi-hun yang diam dan terus menatapnya, Daeho terbawa emosi, tapi beruntungnya Pingard datang dan memerintahkan Daeho agar tidak membuat keributan. Akhirnya permainan pun dimulai dan tim biru memasuki arena permainan terlebih dahulu. Yongsik mengingatkan sang ibu agar sebisa mungkin terus bersembunyi. Tetapi Gemja berkata bahwa sejak dulu ayah Yongsik selalu mengancam akan membunuhnya, tapi ternyata malah mati duluan. Gemja meminta Yongsik jangan khawatir karena dia mempunyai pisau kecil yang disembunyikan di balik rambutnya. Gemja sangat yakin bahwa mereka pasti selamat dan lolos ke permainan selanjutnya. Tak lama tim biru telah berada di arena permainan, lalu mereka diberi waktu 2 menit agar segera bersembunyi. Saat para pemain akan bersembunyi, Jongdae berkata lebih baik langsung berpencar lalu mencari jalan keluar. Dan jika sudah ditemukan, si pemain yang menemukan harus berteriak memberitahu yang lain. Sementara itu, Myunggi diajak oleh mantan anak buah Thanos yang sudah koit bernama Nam untuk bekerja sama agar lebih mudah menemukan dan membunuh tim biru. Merasa khawatir, Nam menemukan Junhye. Myunggi sepakat bekerja sama agar Nam bisa terus diawasi. Dan akhirnya setelah 2 menit berlalu, permainan itu pun akhirnya dimulai. Di tempat lain, meskipun telah berhasil menangani Gyeong-suk dan membuatnya sadar, Noul tetap menembak si dokter bahkan menghabisinya. Saat Gyeong-suk bangun, Noul langsung menggunakan topeng dan terpikirkan sebuah rencana demi bisa keluar dari tempat itu dan menyelamatkan Gyeong-suk. Kembali ke arena permainan, tim merah langsung berpencar mencari dan memburu tim biru. Dengan tatapan tajam bak seorang psikopat, Gi-hun terus mencari Daeho untuk membalaskan dendam kematian teman-temannya.
Si Dokun Sonyu yang menggunakan kesaktiannya, dia mencari pintu keluar dari arena permainan agar bisa selamat dari kematian. Di sana, Yongju juga mengajak Gemja dan juga Junhee agar terus bersembunyi. Kemudian saat mereka bersembunyi, Yunju sadar jika semua pintu itu memiliki lubang kunci yang berbeda, tapi Yunju sangat senang karena mereka bertiga saling memiliki kunci berbeda dan tentunya sangat menguntungkan. Di sisi lain, Daeho yang melihat Gi-hun, dia berlari terbirit-birit ketakutan karena Gi-hun pun pasti akan membunuhnya. Daeho langsung membuka pintu, tapi ternyata itu merupakan jalan buntu dan hampir saja membuatnya terjatuh. Dari belakang, Gi-hun yang sudah sangat murka bersiap-siap akan menusuk Daeho, tapi akhirnya Gi-hun malah membiarkan dia pergi begitu saja. Sementara itu, Myunggi dan Nam yang bekerja sama terus mengejar pemain dari tim biru dan akhirnya berhasil masuk ke ruangan buntu. Tidak mau berakhir tragis, pemain itu mencoba melawan Myunggi dan melarikan diri, tapi Nam ternyata telah berada di dekat pintu lalu menghalaunya keluar dan aksi baku hantam pun tidak bisa dihindarkan lagi. Melihat Nam hampir kalah dengan cepat, Myunggi menusuk pemain itu membuat dia sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Saat Nam akan membunuh pemain tersebut, Myunggi menahan dia lalu sengaja menusuk secara bersamaan. Karena kalau tidak, maka Nam yang akan lolos dan setelah itu, kemungkinan Nam tidak akan membantunya. Mendengar hal itu, Nam merasa bahwa Myunggi sangat jenius dan psikopat hingga kemudian inilah yang terjadi. Tak lama tim merah yaitu Minsu melihat kalung milik Nam yang tertinggal saat membunuh tim biru tadi. Minsu membuka kalung tersebut dan mendapat 2 butir narkoboy yang selalu Nam gunakan agar merasa lebih bersemangat. Di waktu yang sama, Yunju, Gemja, dan Junhee berusaha kabur dari kejaran tim merah saat menaiki tangga karena Yunju terburu-buru menarik. Akhirnya, Junhee yang dalam keadaan hamil itu terkilir dan terjatuh. Sontak, Yunju, Gemja langsung menolong Junhee dan menghadang tim merah yang akan membunuhnya. Yunju yang dari awal bertekad melindungi 2 wanita tersebut memutuskan untuk melawan tim merah. Di sisi lain, Jongdae bersama pemain lain berjuang mencari jalan keluar, tapi saat mereka membuka pintu, ternyata di sana ada pemain dari tim merah yang menunggu. Jongdae yang sangat licik itu bukannya membantu, malah membiarkan temannya dibunuh. Setelah berhasil mengalahkan pemain dari tim merah, Yunju dan Gemja bekerja sama membawa Junhee yang kakinya sakit jika berjalan. Kemudian Junhee mendengar Myunggi telah lolos ke babak selanjutnya. Junhee berkata bahwa Myunggi telah berjanji akan menyelamatkannya. 너 어디 가냐? 찾아야 될. Beberapa saat kemudian, Nam yang tahu Myunggi lagi mencari Junhee sontak menghina karena Myunggi malah melindungi perempuan tidak benar. Tentu saja Myunggi sangat kesal dan mengancam akan menghabisi Nam jika sampai berani menyentuh Junhee. Saat Myunggi kembali mencari Junhee, tiba-tiba terdengar jeritan perempuan dan dengan cepat langsung mengecek karena takut itu adalah Junhee. Tapi karena wanita yang dibunuh itu bukan Junhee, Myunggi melanjutkan pencarian sebelum Junhee ditemukan para pemain lain. Sementara itu, Daeho kembali dikejar pemain lain dari tim merah dan hampir saja terbunuh. Dengan sekuat tenaga, Daeho melawan lalu berhasil menendangnya hingga terjatuh dari tangga. Dengan segera, Daeho mengambil pisau dari pemain tim merah tersebut untuk berjaga-jaga. Di waktu yang sama, Yunju mengamankan Junhee di sebuah ruangan karena akan mengobati kakinya. Yunju berkata sebaiknya Gemja dan Junhee untuk bersembunyi terlebih dahulu sambil melihat situasi yang ada karena dengan kondisi Junhee tidak memungkinkan terus berjalan. Secara tiba-tiba, air ketuban Junhee pecah dan sontak membuat Yunju serta Gemja panik. Yunju terus memantau situasi sedangkan Gemja membantu Junhee melahirkan. Agar jeritan Junhee tidak terdengar oleh orang lain, akhirnya mulutnya ditutup menggunakan jaket.
Sementara itu si paling dukun Sun Yu masih mengandalkan kesaktiannya menemukan jalan keluar dan masih saja dipercaya oleh para pengikutnya. Merasa jika pintu yang dicari berhasil ditemukan, Sun Yu dengan sangat percaya diri membuka pintu itu, tapi bukannya masuk, Sun Yu malah pergi dari sana dan kemudian inilah yang terjadi. Dari sana, Sun Yu yang ketakutan malah beradu banteng dengan Daiho hingga dia pun terpental. Kemudian Sun Yu segera pergi dari sana, tapi sialnya dia malah bertemu dengan Gi-hun dengan tatapan tajam. Gi-hun mendekati Sun Yu, dan Sun Yu yang tahu bahwa Gi-hun lagi mengincar Daiho langsung memberitahu di mana keberadaannya. Sun Yu merasa sangat lega karena Gi-hun tidak membunuhnya, dan tanpa pikir panjang dengan hati-hati Sun Yu kembali mencari jalan keluar. Tiba-tiba Sun Yu dikejutkan dengan adanya Min Su, tapi beruntungnya tidak membunuhnya. Sun Yu masuk ke dalam sebuah ruangan dan akhirnya berhasil menemukan jalan keluar. Tentu saja Sun Yu merasa lega karena sebentar lagi bisa selamat, tapi ternyata pintu tersebut harus dibuka dengan 3 kunci yang berbeda. Di sisi lain, Jongdae malah melihat Myunggi beserta Nam dan dengan cepat Jongdae mencari jalan keluar. Tapi karena pintu tersebut menggunakan kunci berbeda dari yang dia miliki, akhirnya Jongdae berpura-pura mati dan tergeletak di samping pemain yang telah tewas. Kemudian Jongdae dihampiri oleh Nam, bahkan hampir saja menusuknya jika tidak diajak pergi oleh Myunggi. Jongdae yang dari tadi menahan nafas akhirnya bisa bernafas dengan lega karena Nam tidak jadi menusuknya. Mendengar ada yang datang, Jongdae kembali berpura-pura mati, tapi orang itu ternyata Sun Yu yang ingin mengambil kunci untuk membuka pintu jalan keluar. Sun Yu yang mengajak Jongdae menuju pintu keluar sambil memberitahu bahwa pintu tersebut harus dibuka menggunakan 3 kunci berbeda. Sontak Jongdae merasa heran Sun Yu tahu jalan keluar padahal semua pintu yang ada bentuknya sama. Agar Jongdae takjub, Sun Yu kembali melakukan ritual seolah-olah menemukan jalan keluar dengan kekuatan supranaturalnya, padahal dia telah menandai jalan menuju pintu keluar. Sementara itu, setelah melewati perjuangan yang sangat berat, akhirnya Junhee berhasil melahirkan bayinya. Gemja yang segera memotong ari-ari bayi itu lalu membungkusnya dengan jaket dan menyerahkannya kepada Junhee. Tapi tiba-tiba datanglah pemain dari tim merah dan Yunju langsung menyerangnya. Demi menjaga keselamatan Junhee dan sang bayi, Yunju membawa pertarungan tersebut keluar ruangan. Dengan sekuat tenaga, Yunju terus melawan, bahkan kakinya tertusuk hingga membuatnya terdesak. Tetapi pada akhirnya Yunju mampu membalikan keadaan dan berhasil memenangkan pertarungan. Saat Yunju akan kembali ke ruangan tadi, dia tersadar jika tulisan di atas pintu yang dia lihat adalah jalan keluar. Dengan segera Yunju membuka pintu itu dan sontak membuatnya sangat senang karena telah menemukan jalan keluar. Walaupun berjalan dengan kaki terluka, Yunju segera pergi untuk mengajak Gemja dan Junhee. Setibanya di sana, Yunju segera memberitahu Gemja dan Junhee agar segera keluar karena pintu yang mereka cari-cari telah ditemukan, tapi tiba-tiba inilah yang terjadi. Dan ternyata Yunju dihabisi oleh Myunggi dan dia sangat terkejut karena di sana ada Junhee yang lagi menggendong bayi. Myunggi pun kembali menutup pintu itu karena sangat bahaya jika Nam sampai mengetahuinya. Tentu, Gemja dan Junhee sangat histeris melihat orang yang selalu melindungi mereka telah tewas. Gemja dan Junhee tidak tahu harus bagaimana lagi, karena kalau bukan karena Yunju, mereka dari tadi sudah terbunuh. Setelah itu, Gemja mengambil kunci untuk pergi menuju pintu keluar yang telah ditemukan oleh Yunju. Di waktu yang sama, Sun Yu membawa Jongdae ke depan pintu keluar dan membuat Jongdae sangat terpukau atas kemampuan Sun Yu. Setelah semua kunci dimasukkan, akhirnya pintu itu berhasil dibuka dan benar saja itu merupakan jalan keluar. Tapi lagi dan lagi, Jongdae yang licik bahkan tidak tahu berterima kasih memilih untuk keluar sendirian dan mengunci Sun Yu di sana.
Di sisi lain, saat Gi-hun mencari Dae-ho, dia melihat bercak darah di tangga dan Gi-hun menduga Dae-ho bersembunyi di balik pintu. Pada akhirnya, Gi-hun menemukan Dae-ho dan Dae-ho yang sangat ketakutan meminta maaf jika selama ini dia berbohong karena sebenarnya dia bukan anggota militer. Selain itu, saat melawan para Pingard, Dae-ho malah ketakutan padahal sudah membawa amunisi. Tetapi Gi-hun sama sekali tidak mendengarkan omongan Dae-ho dan kekeh jika semua ini merupakan salah Dae-ho. Tapi ternyata Gi-hun yang dari awal hanya berniat menghentikan permainan tetap tidak tega membunuh Dae-ho. Melihat Gi-hun lengah dengan cepat, Dae-ho mengambil pisau dan langsung menyerang Gi-hun. Sementara itu, Sun-yu dihampiri oleh Min-soo yang terus menanyakan di manakah temannya yang telah terbunuh. Saat Sun-yu mencoba mempengaruhi Min-soo, tiba-tiba Min-soo melihat bayangan Nam tepat berada di hadapannya dan kemudian inilah yang terjadi. Kembali ke Gi-hun, saat ini dia lagi dalam kondisi terdesak karena Dae-ho memegang pisau dan terus berkata jika Gi-hun lah yang telah menyebabkan banyak orang mati. Tentu Gi-hun merasa tidak terima dan langsung menyerang Dae-ho. Gi-hun yang berhasil dibuat terpental oleh Dae-ho berusaha sekuat tenaga untuk bangkit, lalu kembali mengejar Dae-ho. Kemudian Gi-hun kembali baku hantam, dan karena sudah sangat dendam, Gi-hun pun menghabisinya. Sementara Geum-ja dan Jun-hae akhirnya berhasil menemukan pintu keluar, tapi tiba-tiba Yong-sik datang dan berniat ingin membunuh Jun-hae. Geum-ja yang sangat tidak terima karena daripada Jun-hae dan bayinya dibunuh, lebih baik Yong-sik membunuh dirinya karena sudah tua. Situasi menjadi sangat dilema saat anak dan ibu itu harus saling memilih siapa yang akan dibunuh demi menyelamatkan nyawa ibu dan seorang bayi. Yong-sik betul-betul sangat panik karena bagaimana bisa seorang anak harus membunuh ibunya. Yong-sik pun segera menyingkirkan Geum-ja dan menahan agar Jun-hae tidak kabur, tapi tiba-tiba dengan sangat terpaksa, Geum-ja rela menusuk Yong-sik demi menyelamatkan Jun-hae dan juga bayinya. Geum-ja hanya bisa menangis histeris dan memeluk Yong-sik dengan sangat erat. Tapi karena permainan telah berakhir, sesuai peraturan, sisa pemain tim merah yang gagal membunuh akhirnya segera dihabisi oleh para Pingard. Tak lama setelah permainan berakhir, Gi-hun berniat bunuh diri karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan Squid Game. Saat Gi-hun akan menusukkan pisau ke dagunya, tiba-tiba Pingard datang dan langsung memukulnya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Pingard membersihkan pemain-pemain yang telah tewas dan tentu menghabisi tim merah yang gagal menyelesaikan permainan. Di sini kita diperlihatkan beberapa Pingard yang ternyata berasal dari Amerika. Kemudian para pemain yang berhasil lolos kembali berkumpul dan Myung-gi masih terlihat cemas menantikan Jun-hae. Nam juga merasa resah karena kalungnya tertinggal di dalam sana, padahal terdapat narkoboy untuk menaikkan adrenalin. Nam mencoba meminta pada Pingard agar bisa kembali ke arena permainan, tapi karena permainan telah selesai, tentu Nam dilarang, bahkan kalau masih memaksa dia akan diancam untuk ditembak. Tak lama setelah itu, Geum-ja, Jun-hae beserta bayinya datang, tapi hal itu membuat semua pemain terkejut karena bisa-bisanya dalam situasi seperti ini Jun-hae melahirkan di sana. Jun-hae yang baru pertama kali menjadi seorang ibu tentu sangat kebingungan, apalagi melahirkan di tempat yang tidak tepat. Setelah itu Pingard mengumumkan hasil dari permainan, di mana 35 pemain tereliminasi dan yang tersisa tinggal 25 pemain. Secara otomatis hadiah pun semakin bertambah, yaitu menjadi 43,1 miliar won, atau masing-masing pemain bisa mendapatkan 1,7 miliar won atau setara dengan 17 miliar rupiah. Kemudian Pingard kembali memerintahkan pemain agar voting memutuskan melanjutkan atau menghentikan permainan. Di
Di sisi lain, para VIP telah datang ke lokasi permainan dan disambut dengan sangat hangat oleh frontman alias Inho. Beberapa VIP berkata selalu menonton permainan yang dibuat frontman, tapi ternyata sangat-sangat menyenangkan dan menjadi sebuah pengalaman baru karena mereka bisa mengenakan seragam Pinkguard dan ikut dalam permainan. Kemudian di sana, Blackguard mendapatkan informasi dari Pinkguard karena kehilangan kontak dari ruang operasi. Tanpa pikir panjang, Blackguard segera memerintahkan Pinkguard segera mengecek apa yang terjadi di sana. Di saat yang bersamaan, Noel membawa Yongsik yang menggunakan seragam Pinkguard milik si dokter. Di tempat lain, Junho diberitahu Won-suk bahwa di pelabuhan sama sekali tidak ada yang tahu tentang Kapten Park. Meskipun belum ada bukti yang jelas Kapten Park membunuh operator drone, tapi Won-suk merasa banyak yang disembunyikan. Won-suk kembali mengingatkan Junho agar selalu berhati-hati kepada Kapten Park. Kembali ke para pemain, saat ini mereka tengah mengadakan voting dan sepertinya harapan Gi-hun untuk menghentikan permainan semakin sulit tercapai. Melihat pemain yang memvoting melanjutkan, Gemja sampai memohon-mohon agar pemain yang tersisa memilih tidak melanjutkan. Gemja bahkan berkata semua uangnya akan diberikan asalkan permainan tidak dilanjutkan. Di ruang operasi, para Pinkguard sangat terkejut melihat rekan-rekannya telah tewas, sementara Noel dan Yongsuk mereka masih merencanakan cara keluar dari tempat itu. Noel memberikan kunci kamar nomor 16 milik dokter agar Yongsuk bisa beristirahat di sana. Singkat cerita, para pemain telah melakukan voting dan tinggal Gi-hun yang belum memberikan suara. Dalam keadaan tangan diborgol, Gi-hun masih terdiam dan sama sekali tidak memilih apapun. Akibat hal itu, Pinkguard kembali memutuskan suara Gi-hun abstain atau tidak memutuskan apapun. Pada akhirnya permainan kembali akan dilanjutkan karena berdasarkan hasil voting 16 pemain memilih lingkaran dan sisanya memilih silang. Pinkguard meminta para pemain segera beristirahat lalu mendoakan agar tidur nyenyak karena permainan akan kembali berlangsung pada keesokan harinya. Di tempat lain, Blackguard diberitahu bahwa di ruang operasi telah terjadi baku tembak dan kemungkinan pelakunya Pinkguard bernomor 016 yaitu si dokter. Hal itu dikarenakan di sana hanya mayat dokter yang tidak ditemukan. Melalui kamera pengawas, Blackguard melihat Pinkguard bernomor 016 dan sangat curiga bahwa itu bukan dokter. Sementara itu, Junho melalui layar hasil rekaman drone melihat pulau yang sangat familiar dan merasa pernah berkunjung ke sana. Junho meminta Kapten Park segera menepikan kapal ke pulau itu, tapi Park menolak karena jalur yang dilewati terdapat banyak terumbu karang. Pada akhirnya karena Junho terus memaksa, dengan terpaksa Park menuruti keinginan Junho. Kembali ke Blackguard, dia meminta pada para Pinkguard agar membawakan Pinkguard bernomor 11 ke hadapannya. Tapi secara tiba-tiba dari belakang, Noel berkata tidak usah repot-repot karena dia sudah ada di sana. Sontak ia menanyakan apakah kekacauan di ruang operasi merupakan ulah Noel, dan ia hanya menganggukkan kepala sambil terus mengarahkan senjatanya kepada Blackguard. Kemudian Noel meminta pada Blackguard agar dia dan Pinkguard 16 atau Yongsuk ditugaskan patroli di luar dan disediakan kapal boot. Tapi Blackguard berkata siapapun tidak bisa keluar dengan mudah dari tempat ini. Noel menjawab karena para VIP telah datang, tentunya akan lebih baik untuk Blackguard jika Noel dan Pinkguard 16 pergi secara diam-diam. Di sisi lain, Junho akhirnya tiba di pulau itu dan dia teringat dengan frontman yang dulu pernah menembaknya. Junho ingat persis di pulau itu dia ditembak dan dengan cepat memberitahu tim yang lain jika pulau tempat Squid Game diadakan pasti tidak jauh dari sana. Hingga di malam hari, Gemja menghampiri Gi-hun yang terus berdiam diri dan menyalahkan diri sendiri atas apa yang telah terjadi. Untuk menenangkan dan mengembalikan semangat Gi-hun, Gemja bercerita bahwa dia sama sekali tidak percaya dengan apa yang dia lakukan, yaitu telah membunuh Yongsik. Kemudian Gemja memohon pada Gi-hun agar Junhae dan bayinya tetap hidup.
Beberapa saat kemudian, Woo-suk dan temannya tiba di kediaman Kapten Park demi mencari informasi lebih lanjut. Woo-suk mencoba masuk ke dalam rumah untuk membuktikan bahwa firasatnya telah benar. Tapi baru saja masuk ke halaman rumah, Woo-suk malah mendapati anjing penjaga. Dan sontak membuat dia sangat ketakutan dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Blackguard akhirnya memberikan kunci kapal boat pada Noel, tapi karena masih curiga dengan Pinkguard bernomor 16, dia pun meminta para Pinkguard agar kembali mengecek ruangan operasi dan memastikan setiap mayat yang ada. Tak lama kemudian, para pemain dikejutkan dengan kedatangan Pinkguard membawa peti mati. Ternyata setelah meminta tolong pada Gi-hun, Geumja gantung diri karena tidak kuat dengan apa yang telah terjadi. Melihat hal itu, Gi-hun semakin mendapatkan beban yang sangat berat karena selain mencapai tujuannya, menghentikan Squid Game, Gi-hun juga harus melindungi Junhee beserta bayinya. Kembali ke para Pinkguard yang telah berada di ruang operasi, akhirnya mereka mendapati bahwa sebenarnya Pinkguard bernomor 16 atau si dokter telah tewas dibunuh dan ditukar dengan pemain bernomor 246 atau Yongsuk. Tentu Blackguard sangat tidak habis pikir karena bisa-bisanya Noel melakukan ini semua. Di tempat lain, Woo-suk terus mencari informasi tentang Kapten Park dan sangat terkejut melihat Kapten Park berfoto bersama The Salesman dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Beruntung Woo-suk bisa selamat dari serangan anjing penjaga dan dengan cepat segera keluar dari rumah Kapten Park. Tapi saat akan membuka gerbang utama, Woo-suk curiga dengan sesuatu yang ditutup di kandang ayam. Dan betapa terkejutnya Woo-suk, ternyata di bawah sana terdapat tumpukan uang yang sangat banyak dan seragam Pinkguard. Tapi karena Woo-suk tadi melepaskan tembakan, membuat para polisi datang dan langsung menangkapnya. Pada keesokan hari, para pemain kembali berkumpul karena sebentar lagi permainan akan segera dimulai dan saat ini pemain yang tersisa berjumlah 24 orang. Junhee yang tadinya akan meninggalkan bayinya di ranjang merasa tidak tega dan dia pun memutuskan membawanya meskipun harus berjalan dengan tertatih-tatih. Saat Junhee mulai putus asa, tiba-tiba Gi-hun datang membantu Junhee untuk menggendong bayinya. Dari kejauhan, Myung-gi hanya diam melihat Junhee dan anaknya digendong orang lain, padahal itu anaknya sendiri. Junhee merasa sangat bersalah atas apa yang menimpa Hyunju dan Geumja karena kini mereka telah mati. Mendengar hal itu, Gi-hun berkata kalau semua ini merupakan pilihan dan bukan salah dari Junhee. Gi-hun juga memberitahu kalau dia mempunyai seorang putri tapi merasa belum menjadi ayah yang baik untuknya. Dia pun mengingatkan agar Junhee terus melindungi bayinya bagaimanapun caranya. Di tempat lain, para VIP yang mendukung Junhee merasa tidak habis pikir karena setelah melihat permainan yang akan dilalui karena tidak mungkin Junhee bisa lolos. Tapi seorang VIP berkata bahwa seorang ibu akan berjuang melakukan apapun demi bayinya dan tentu hal itu akan membuat permainan menjadi semakin seru. Akhirnya, para pemain tiba di arena permainan dan mereka sangat terkejut melihat boneka mematikan sekarang jumlahnya ada 2. Permainan tersebut bernama lompat tali, di mana para pemain harus melewati jembatan dan loncat agar tidak jatuh. Setiap pemain dinyatakan lolos jika berhasil menyeberangi jembatan dan waktu yang diberikan hanya 20 menit untuk semua pemain. Tentu Gi-hun sangat kebingungan bagaimana caranya Junhee bisa selamat dengan kondisi kakinya yang semakin parah. Gi-hun pun berjanji akan membantu Junhee dengan menggendong bayinya. Tanpa mereka sadari, permainan ternyata telah dimulai dan waktu terus berjalan. Jongdae meminta para pemain agar segera maju, tapi karena ketakutan, mereka pun malah cekcok dengan nekat. Gi-hun segera maju sambil menggendong bayinya Junhee.
Sementara itu Minsu menghampiri Nam yang tidak bisa diam karena narkobanya telah hilang. Kemudian Minsu menunjukkan kalung Thanos yang berisi narkoba. Minsu mengancam akan melemparkan kalung itu. Jika Nam tidak bisa diam, akhirnya Nam meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Tapi kemudian inilah yang terjadi. Akhirnya Nam menjadi pemain pertama yang maju demi mengambil kembali kalung yang berisi narkoboy milik Thanos. Nam pun berhasil mengambil kembali kalung itu dan saat dibuka ternyata narkoboynya sudah tidak ada hingga dia pun jatuh dan mati dengan mengenaskan. Waktu terus berjalan, tapi para pemain sama sekali belum ada yang maju lagi. Hingga Gi-hun sambil menggendong bayi Junhee maju berjalan dan melompat dengan sangat hati-hati. Permainan menjadi sangat menegangkan karena Gi-hun harus lebih menyeimbangkan diri. Para pemain lain tentu sangat terpukau melihat aksi dari Gi-hun dan pada akhirnya dia berhasil menjadi pemain pertama yang bisa lolos. Meskipun senang melihat Gi-hun dan bayinya selamat, tapi Junhee merasa sangat bingung dengan kakinya yang saat ini terasa semakin sakit. Satu persatu para pemain mulai melewati jembatan hingga akhirnya pemain bernomor 096 bisa lolos menyusul Gi-hun. Tapi saat ada pemain lain baru saja tiba, pemain bernomor 096 malah mendorong dan akhirnya dia pun tewas. Melihat hal itu, Gi-hun sangat terkejut dan tidak habis pikir dengan apa yang telah dia lakukan. Ternyata pemain bernomor 096 melakukan itu agar para pemain lain tidak bisa menyeberang dan yang tersisa hanya dia dan Gi-hun. Dia ingin saat voting nanti memilih tidak melanjutkan permainan bersama Gi-hun dan atas hal itu masing-masing dari mereka bisa membawa pulang hadiah sebesar 22,7 miliar won. Tentu permainan menjadi sangat menegangkan karena selain harus melewati jembatan, mereka juga harus melawan pemain 096 yang menghadang mereka. Para pemain akhirnya hanya bisa lompat di tempat dan tentu membuat mereka sangat kelelahan. Kemudian Jongdae yang berada paling depan akan memberikan setengah hadiahnya kepada pemain 096 jika bisa dibiarkan lewat, sedangkan pemain bernomor 349 malah ingin berputar balik karena tidak yakin bisa selamat sampai ujung dan membuat pemain yang di belakangnya terjatuh. Saat berhasil kembali, pemain 349 merasa lega karena dia tidak jatuh, tapi tiba-tiba inilah yang terjadi. Melihat waktu terus berjalan, Gi-hun sangat tidak terima dengan kelakuan pemain bernomor 096 dan mengancam akan mendorongnya jika tidak membiarkan semua pemain lewat. Pada akhirnya, pemain nomor 096 itu mengalah dan membiarkan para pemain lain lewat. Kemudian Gi-hun memikirkan cara agar bisa membawa Junhee menyeberangi jembatan, tapi waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi. Myung-gi lalu menghampiri Junhee untuk mengajaknya menyeberangi jembatan sebelum waktu habis. Tetapi Junhee yang sudah kecewa tidak mau ikut dengan Myung-gi karena Gi-hun akan berusaha menyelamatkannya. Myung-gi pun meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan dan memaksa Junhee segera menyelesaikan permainan. Sontak Junhee menunjuk luka di kakinya lalu bertanya apakah Myung-gi mau menggendongnya. Melihat hal itu, Myung-gi hanya terdiam karena mustahil bisa menyeberangi jembatan sambil menggendong Junhee. Sementara itu, Gi-hun malah baku hantam dengan pemain nomor 096 karena telah melarang menghadang pemain lain. Gi-hun terus dipukul dan dicekik dengan sangat kencang, tapi pada akhirnya Gi-hun bisa membalikkan keadaan dan kemudian inilah yang terjadi. Dengan segera Gi-hun memerintahkan para pemain yang masih melewati jembatan agar bisa segera sampai karena waktu akan segera habis. Tentu Gi-hun sangat bingung karena saat ini dia harus menolong Junhee. Akhirnya dari dua pemain itu Myung-gi berhasil sampai ke ujung dan lolos ke permainan selanjutnya. Sedangkan satu pemain lagi harus terjatuh setelah berusaha bertahan. Waktu tersisa hanya 1 menit dan dengan cepat Gi-hun akan segera pergi membantu Junhee. Tapi merasa waktu tidak akan cukup, Junhee hanya meminta Gi-hun agar menjaga bayinya.
Suasana menjadi sangat mengharukan saat Junhee memutuskan tidak menyeberang. Itu semua dia lakukan agar bayinya tetap selamat dan dia meminta kepada Gi-hun agar menjaga bayinya hingga akhirnya inilah yang terjadi. Scene berpindah pada Noel dan Yongsuk yang berhasil keluar dari tempat itu dan segera naik ke kapal yang telah disediakan. Tetapi Blackguard tidak mau membiarkan mereka keluar begitu saja hingga memerintahkan para Pinkguard mengejar mereka. Beberapa saat kemudian, para pemain yang tersisa diantar kembali ke tempat istirahat karena masih ada permainan yang harus mereka lewati. Melihat Gi-hun yang kini membawa bayi Junhee, VIP merasa jauh lebih menyenangkan jika bayi tersebut dijadikan pemain. Tapi salah seorang VIP berkata lebih baik membunuh bayi itu karena ibunya juga telah tewas. If that's the case, we should have made the baby move with its mother in the previous game. Terjadi perdebatan di antara mereka hingga frontman menyarankan bagaimana jika bayi tersebut dimasukkan ke dalam permainan dengan nomor yang sama dengan Junhee. Bahkan berhak melakukan voting. Mendengar usulan yang sangat menarik, para VIP pun akhirnya sepakat menjadikan bayi Junhee sebagai pemain. Kini para pemain yang tersisa beristirahat sambil menunggu Pinkguard mengumumkan total hadiah saat ini. Peserta bernomor 336 bernama Suwon bertanya pada pemain lain berapa total hadiah dengan 8 pemain yang tersisa. Pemain itu pun menjawab masing-masing dari pemain akan mendapatkan hadiah sebesar 5,6 miliar won. Mendengar hal itu ia merasa sangat cukup puas karena hadiah itu sudah sangat cukup untuknya kecuali Jongdae yang punya hutang sebesar 10 miliar won. Tak lama kemudian Pinkguard mengumumkan ada 9 pemain yang tersisa dan para pemain sangat terkejut karena yang tersisa seharusnya tinggal 8 pemain. Pinkguard berkata bahwa pemain bernomor 222 alias Junhee digantikan oleh bayinya. Tentu para pemain protes karena bisa-bisanya bayi dijadikan pemain dan karena hal itu membuat hadiah yang akan mereka terima sekarang berkurang jika memutuskan untuk berhenti. Merasa gelap mata dan bagaikan kerasukan setan, para pemain berencana akan membunuh bayi Junhee yang masih digendong oleh Gi-hun, tapi inilah yang terjadi. Pinkguard menegaskan kekerasan fisik antar pemain sudah tidak bisa lagi diterima karena saat ini penyelenggara berusaha memberikan kesempatan yang adil untuk setiap pemain. Kemudian Pinkguard memberikan hadiah istimewa kepada para pemain sebagai ucapan terima kasih masih selamat sampai babak final besok. 특별한 선물을 준비했습니다. Di tempat lain, Woo-suk dan temannya diinterogasi oleh polisi karena telah membuat kekacauan di rumah Kapten Park. Woo-suk mencoba meyakinkan polisi jika Kapten Park adalah anggota organisasi kriminal dengan seragam dan topengnya yang ditemukan sebagai barang bukti. Tapi si polisi itu malah berkata bahwa selama 20 tahun berkarir dia belum pernah menemukan organisasi kriminal dengan seragam berwarna pink seperti itu. Woo-suk kembali meyakinkan si polisi jika seragam itu benar-benar milik organisasi kriminal dengan mereka juga membawa korban ke sebuah pulau dan dipaksa memainkan permainan anak-anak mematikan sampai mati. 그것을 당신이 봤어? Kemudian si polisi bertanya apakah Woo-suk pernah melihatnya secara langsung dan Woo-suk berkata memang belum pernah. Tapi saat ini dia bersama timnya berusaha menemukan pulau tempat diadakan permainan mematikan tersebut. Melihat si polisi masih tidak percaya, Woo-suk bertanya bagaimana dengan uang-uang yang ditemukan. Tapi si polisi malah menjelaskan bahwa di Korea tidak menyimpan uang di bank adalah hal yang sangat lumrah. 이거 좀 보세요. Tak menyerah sampai di situ, Woo-suk menunjukkan foto Kapten Park dengan The Salesman, kemudian menceritakan bahwa The Salesman merupakan seorang psikopat. Si polisi malah membentak Woo-suk karena hanya mengatakan The Salesman, tapi tidak tahu nama, umur, dan tempat tinggalnya. Kemudian Woo-suk balik memarahi polisi karena malah bertanya balik, padahal seharusnya itu merupakan tugas seorang polisi. Kini Woo-suk dikenai tuduhan perampokan dan kekerasan terhadap hewan. Woo-suk meminta agar polisi mengecek riwayat Kapten Park dan meminta polisi itu berkata bahwa Kapten Park memiliki catatan yang baik dan termasuk warga teladan. Sementara Junho sudah kembali ke kapal dan menunjuk letak pulau di mana dia ditembak. Junho berkata untuk bisa ke pulau itu dia harus melewati gua bawah air dari tempat permainan diadakan. Kemudian Brian berkata jika satu tabung oksigen bisa bertahan kurang lebih 40 menit, kemungkinan pulau tempat permainan itu ada pada jarak 20 km dari tempat mereka saat ini.
하루 안에 여길 다 뒤지는 건 불가능합니다. Junho bertanya kepada Kapten Park apakah mungkin mereka bisa mencari pulau itu dalam waktu 1 hari. Kapten Park berkata jika pulau yang dicari itu tidak mungkin ada di sana karena laut yang memiliki arus yang sangat kuat. Selain itu, penjaga pantai selalu berpatroli karena kapal dari Tiongkok sering melintas, tapi karena tidak sepenuhnya percaya pada Kapten Park, Brian menyarankan tetap memeriksa pulau-pulau itu dan meminta tim bantuan memeriksa pulau lain. Di sisi lain, pimpinan polisi memerintahkan anak buahnya agar menghubungi Kapten Park melaporkan apa yang terjadi di rumahnya. Tentu Woo-suk merasa khawatir dengan Junho jika Kapten Park sampai tahu. Woo-suk pun meminta izin kepada polisi untuk menghubungi pengacara padahal ingin menghubungi Junho. 박영길 선장님이십니까? Polisi memberitahu Kapten Park bahwa terjadi perampokan di rumahnya. Bahkan Kapten Park dituduh sebagai anggota organisasi kriminal. Mendengar hal itu, Woo-suk semakin khawatir dan dengan cepat meminta kepada polisi agar mengembalikan HP-nya. Dan karena Woo-suk berisik dan juga terus memaksa si polisi, akhirnya memperbolehkan Woo-suk menelpon, tapi kemudian inilah yang terjadi. Woo-suk segera memberitahu Junho bahwa Kapten Park merupakan anggota organisasi kriminal. Kapten Park yang sadar penyamarannya telah diketahui tanpa basa-basi mengambil senjata dan bersiap menghabisi semua orang yang ada di kapal. Melihat Park menembaki timnya, Junho segera mengambil sebuah senjata yang ada di dekatnya. Saat Kapten Park akan menghabisi Brian dengan cepat, Junho menyerang dari belakang. Junho menanyakan siapa Kapten Park sebenarnya dan kenapa dulu dia malah menyelamatkannya. Kapten Park berkata jika dia dapat perintah untuk menyelamatkan Junho. Junho meminta Kapten Park memberitahu di mana lokasi permainan itu, tapi Kapten Park sama sekali tidak menjawab sampai dia tewas. Sementara para pemain yang tersisa mendapat hadiah makan malam sebelum melakukan permainan di babak final. Saat itu para pemain makan dengan sangat lahap karena hidangan yang disediakan sangat mewah dan enak. Bahkan bayi Junhye juga diberikan susu dan diperlakukan dengan sangat baik. Tetapi para VIP merasa khawatir jika para pemain tidak lanjut ke babak final, hingga frontman meyakinkan bahwa semua pemain pasti akan lanjut dan babak final akan segera digelar. Para VIP merasa sangat senang karena frontman selalu mempunyai rencana dan tentu membuat permainan menjadi semakin menarik. Our host always has a plan. Tak lama para pemain kembali diminta melakukan voting dan demi babak final dilakukan, Pickguard memberi petunjuk setiap pemain harus memilih pemain mana yang akan disingkirkan. Gi-hun yang lagi asik makan sangat terkejut karena bisa dipastikan dia dan juga bayi Junhye pasti dipilih untuk disingkirkan. 우승자가 되어 모두 이곳을 나가실 수 있습니다. Merasa permainan terakhir tidak begitu sulit, para pemain yang sudah gelap mata dengan hadiah memilih melanjutkan permainan. Sementara Gi-hun tetap konsisten dengan tujuan awal dan menolak melanjutkan setelah semua suara diberikan. Pada akhirnya permainan akan berlanjut ke babak final. Di tempat lain, Brian yang terluka cukup parah meminta Junho menghentikan pencarian. Tetapi Junho memohon kepada Brian tetap membantunya karena mereka masih mempunyai waktu. Akhirnya Junho bercerita dia melakukan semua ini karena kakaknya yaitu Inho ada di sana. Dalam pelarian, Noel diminta oleh Blackguard agar membawa kembali Yongsuk ke pulau dan kesalahan Noel akan dimaafkan. Tetapi Noel sama sekali tidak akan menuruti perintah dari Blackguard, bahkan memintanya jangan lagi untuk mencarinya. 참가자 246번 박경수. Kemudian Blackguard membuka data milik Yongsuk dan mengancam akan menghabisi putrinya yang lagi dirawat di rumah sakit. Atas hal itu, Noel memutuskan kembali ke pulau dan tak lama mereka pun tiba di pulau dan Noel meminta Yongsuk untuk pergi sendirian. Dan saat sampai di darat, ia diminta untuk menghubungi polisi karena putrinya dalam keadaan bahaya. Yongsuk sangat tidak habis pikir karena Noel bisa tahu dengan putrinya. Tanpa pikir panjang, Yongsuk segera menuruti perintah dari Noel.
Kembali ke para pemain, Jongdae dan yang lain memikirkan 3 nama pemain yang harus mereka singkirkan terlebih dahulu. Jongdae menyebutkan ketiga pemain itu, diantaranya Gi-hun, Bae Jun-hye dan juga Min-soo. Tapi tampaknya Myung-gi tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak membantah meskipun bayinya akan dihabisi. Saat akan istirahat, Gi-hun dihampiri oleh Pingard yang memberitahu bahwa frontman ingin bertemu dengannya. Tanpa pikir panjang, Gi-hun segera pergi untuk menemui frontman. Ternyata frontman memberikan tawaran kepada Gi-hun demi masa depannya dan juga Bae Jun-hye, tapi Gi-hun sangat kesal padahal semua ini merupakan rencana frontman hanya demi kepuasan para VIP. Frontman memberikan sebuah pisau agar Gi-hun menghabisi pemain lain dan setelah itu bisa keluar dari permainan bersama Bae Jun-hye. Tentu Gi-hun bertanya-tanya kenapa frontman melakukan ini untuk dia dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Gi-hun yang sangat tidak menyangka bahwa ternyata frontman adalah In-ho, pemain yang ikut bersamanya melakukan pemberontakan dan sangat dia percaya. Dengan cepat Gi-hun mengambil pisau karena sudah sangat bernafsu ingin menghabisinya. Tetapi frontman berkata kalaupun dia dibunuh akan ada orang lain yang menggantikannya dan permainan akan tetap dilanjutkan. Frontman kembali mengingatkan agar Gi-hun menghabisi para pemain lain. Dari sana Gi-hun menghampiri Jongdae karena akan melakukan apa yang diperintahkan frontman. Melihat Gi-hun melakukan itu, seketika frontman teringat dengan masa lalunya saat sang legenda Yuna menyuruhnya agar menghabisi pemain lain. Tetapi Gi-hun yang dari awal ingin menghentikan permainan sama sekali tidak kuasa jika harus menghabisi para pemain lain. Sementara itu Noel berhasil masuk kembali ke tempat Squid Game diadakan. Noel segera masuk ke ruangan Blackguard dan menodongkan senjata sambil meminta semua arsip Yongsok untuk dihapus. 죄송하지만 Tetapi Blackguard berkata bahwa salinan arsip masih tersimpan di ruangan arsip dan tempat itu hanya bisa dibuka olehnya. Dan juga frontman dari sana, Noel dan Blackguard segera pergi ke ruangan arsip, tapi kemudian inilah yang terjadi. Dengan sekuat tenaga, Noel terus melawan Blackguard hingga berhasil melepaskan beberapa pukulan, tetapi Blackguard yang jauh lebih kuat membuat Noel sangat kewalahan. Noel yang dibuat tidak berdaya akhirnya mengatakan alasan menyelamatkan Yongsuk agar putrinya yang lagi di rumah sakit bisa selamat. Mendengar hal itu, Blackguard sangat tidak habis pikir karena Noel berani melakukan semua kekacauan demi menyelamatkan anak orang lain. Merasa sudah sangat kesal, Blackguard akan segera menghabisi Noel, tetapi Noel malah menyerang balik dan aksi baku hantam pun kembali terjadi. Blackguard bercerita, dulu dia juga harus kehilangan orang yang paling berarti karena tidak bisa mendapatkan pendonor ginjal. Semua yang Noel jelaskan akan percuma karena Blackguard juga pernah merasakan kehilangan yang sangat menyakitkan. Kemudian Blackguard menusuk Noel agar dia merasakan rasa sakit. Melihat Blackguard lengah karena menerima telepon, Noel berusaha kembali ke dalam lift. Sambil menghisap cerutu, Blackguard menghampiri Noel yang merangkak menuju lift. Dan Blackguard tidak khawatir karena lift itu hanya bisa dibuka olehnya. Tapi inilah yang terjadi. Singkat cerita, para pemain telah tiba di arena permainan terakhir yang bernama Sky Squid Games, di mana terdapat 3 menara berbentuk kotak, segitiga, dan lingkaran. Para pemain harus mendorong jatuh minimal 1 pemain di setiap menara, dan pemain yang tersisa akan menjadi pemenang. Tetapi jika waktu habis dan tidak ada pemain yang jatuh, maka semua pemain akan gagal. 마지막 동그라미 기둥 위에서도 네모와 세모. Min-soo yang dari kemarin selalu berhalusinasi melihat Thanos hampir jatuh dan meminta bantuan padanya. Min-soo mencoba menyelamatkan Thanos, tapi ternyata semua itu hanya bayangannya saja. Seketika Thanos berubah menjadi 6 hingga Min-soo pun segera menjatuhkannya.
Well, we know which 3 are going to get eliminated. Kemudian para pemain mendapatkan petunjuk bahwa untuk memulai permainan mereka harus menekan sebuah tombol yang disediakan. Tanpa pikir panjang, seorang pemain menekan tombol itu dan mereka pun memulai permainan. 이거 서로 막 밀고 개싸움으로 가면 Si Jongdae segera berunding dengan 5 pemain lain lalu mengingatkan jangan saling mendorong karena jika itu dilakukan maka mereka akan mati. Mereka pun mengambil voting menentukan siapa di antara Gi-hun, Bae Jun-hye dan Min-soo yang harus mereka dorong duluan. Pemain bernomor 039 menyarankan mendorong Bae Jun-hye karena bagaimanapun seharusnya bayi itu tidak dimasukkan dalam permainan. Ditambah lagi kemungkinan bayi itu tidak mempunyai ayah dan jikapun ada, semua pemain tidak tahu di mana ayahnya. Sontak Mi-young-gi sangat keberatan karena bagaimanapun Gi-hun pasti akan melakukan cara apapun demi menyelamatkan bayi itu. Kemudian Mi-young-gi memberi saran yaitu mendorong pemain yang mudah dan tidak akan melawan yaitu Min-soo. Kemudian di babak selanjutnya mereka harus memikirkan cara bagaimana menyingkirkan Gi-hun. Dan juga si bayi pada akhirnya mereka pun sepakat mendorong Min-soo terlebih dahulu. Melihat para pemain akan mendorongnya, Min-soo memberontak karena tentu saja dia tidak terima dengan keputusan itu. Min-soo segera memohon agar mereka memikirkan kembali keputusannya. It won't be easy to eliminate player 125 if he keeps resisting. Mereka pun kembali berunding memilih siapa yang mau mendorong Min-soo karena itu sangat beresiko. Tiba-tiba Mi-young-gi mencabut tongkat yang dari tadi menancap dan ternyata fungsinya untuk mendorong pemain lain. Dan tanpa berlama-lama akhirnya Mi-young-gi pun mendorong Min-soo hingga jatuh dari menara. Di sisi lain, setelah berhasil menghabisi Blackguard, Noel segera masuk ke ruangan arsip untuk menghapus berkas milik Yongsuk. Saat mencari di mana ruangan tersebut, Noel terkejut melihat patung sang legenda. Akhirnya Noel berhasil menemukan ruangan itu dan dengan cepat mencari arsip milik Yongsuk. Kembali ke arena permainan, saat ini para pemain yang lolos menyeberang ke menara selanjutnya. Semua pemain menatap Gi-hun dengan sangat tajam karena sekarang dia menjadi target mereka. Saat Jongdae akan menekan tombol start, tiba-tiba Mi-young-gi menahannya lalu berkata lebih baik memulai permainan setelah Gi-hun dan bayi itu dipisahkan. Para pemain pun sepakat melakukan saran dari Mi-young-gi agar di babak terakhir nanti mereka tidak saling bunuh satu sama lain. Kemudian Jongdae berkata kepada Gi-hun bahwa telah memutuskan bayi itu harus disingkirkan berdasarkan hasil pemungutan suara yang sah. Kemudian Jongdae membujuk Gi-hun agar menyerahkan bayinya karena jika tidak mau maka mereka akan memaksa. Tiba-tiba pemain bernomor 353 mencoba mendorong Gi-hun dengan tongkat dan Gi-hun langsung mencoba mempengaruhinya. Gi-hun berkata jika dia dan si bayi didorong maka saat ini di menara akhir dialah yang akan dijatuhkan. Secara tak diduga pemain bernomor 203 malah menekan tombol start. Waktu terus berjalan, tapi Gi-hun beserta si bayi belum juga didorong hingga Gi-hun kembali mempengaruhi pemain 353 bahwa saat ini para pemain lain lagi sedang berunding untuk menjatuhkannya di babak terakhir. Mendengar hal itu, pemain 353 pun akhirnya tidak jadi mendorong Gi-hun dan meminta memikirkan kembali cara agar Gi-hun menyerahkan si bayi. Ternyata Gi-hun berhasil mempengaruhi pemain bernomor 353 hingga dia pun kini cekcok dengan pemain lain. Tentu hal itu sangat merugikan dan rencana mereka bisa saja berantakan. Sementara itu Yongsuk terus tancap gas agar bisa segera sampai di daratan dan langsung menemui putrinya di rumah sakit. Tapi semua itu tidak mudah karena para Pinkguard datang hingga aksi baku tembak pun tidak bisa dihindarkan lagi. Kembali ke arena, para pemain bekerja sama memisahkan Gi-hun dan Bae Jun-hye. Lalu satu pemain yang paling depan membujuk Gi-hun menyerahkan bayi itu.
karena mereka akan mengajaknya melakukan voting dengan sebuah kain, di mana pemain yang mendapatkan kain terpendek maka dialah yang akan disingkirkan. Gi-hun meminta kain segera diberikan karena akan menariknya dari sana. Tapi saat melihat pemain di sana akan merebut Bae Jun-hye, dengan cepat Gi-hun mengambil pisau pemberian frontman dan memotong jas yang menahan mereka. Suasana menjadi sangat menegangkan saat Gi-hun menodongkan pisau kepada Samwon dan mengancam akan mendorongnya. Tapi tanpa disadari, dari belakang Myung-gi berlari membawa tongkat dan kemudian inilah yang terjadi. Akhirnya Gi-hun dan Bae Jun-hye berhasil selamat dan berhak maju ke babak selanjutnya. Melihat Gi-hun mempunyai pisau dan Myung-gi malah balik melawan, membuat Jongdae dan yang lain sangat ketakutan karena bisa jadi mereka yang akan disingkirkan. Jongdae dan yang lain memutuskan memilih orang yang selanjutnya akan disingkirkan dengan mengambil kain, tapi Myung-gi tidak terima. Karena bisa saja Jongdae dan yang lain mengkhianatinya. Tentu Jongdae sangat marah karena yang jelas-jelas berkhianat itu adalah Myung-gi. Myung-gi akhirnya berkata bahwa dialah sang ayah dari bayi itu. Mendengar hal tersebut, para VIP pun seketika sangat terkejut. Bahkan seorang VIP merasa seperti melihat acara reality show keluarga karena mulai dari ibu, anak, dan ayah ikut dalam permainan. Gi-hun sangat tak habis pikir kenapa Myung-gi baru melakukan semua ini sekarang. Myung-gi berkata sebenarnya dia ingin memenangkan permainan bersama Jun-hye, tapi ternyata Jun-hye tidak percaya padanya. Myung-gi pun mengajak Gi-hun bekerja sama menyingkirkan pemain lain karena saat ini mereka memiliki senjata. Tentu Jongdae dan yang lain merasa sangat khawatir, tapi tiba-tiba mereka malah menghajar salah satu pemain. Jongdae melakukan itu agar bisa berhasil memenangkan permainan dan orang yang dihajar tadi akan disingkirkan di babak akhir. Melihat kondisi pemain yang dihajar, Gi-hun berkata bahwa semua itu bukan solusi yang dia inginkan. Sontak, para pemain sangat kesal karena mereka rela menghajarnya dan tinggal dilempar saja. Tapi Gi-hun malah memilih menarik kain. Akibat keputusan Gi-hun, tentu saja para pemain merasa tidak terima hingga akhirnya inilah yang terjadi. Akhirnya pemain yang tersisa hanya Gi-hun, Bae Jun-hye, Myung-gi, Jongdae, dan seorang pemain yang sudah babak belur. Myung-gi yang masih memegang tongkat segera bersiap mendorong Jongdae, tapi Jongdae berkata jika pemain yang dihajar tadi didorong maka mereka berempat bisa keluar sebagai pemenang. Kemudian Jongdae memohon kepada Myung-gi jangan mendorongnya dan berjanji akan membagi hadiahnya nanti. Tapi melihat Jongdae yang selalu berkhianat, Myung-gi sangat murka dan akhirnya mendorong Jongdae dan babak kedua pun berakhir. 100번 탈락. Beberapa saat kemudian, pemain yang babak belur merangkak ke ujung menara lalu mengancam akan menjatuhkan diri karena tidak mau menjadi orang yang disingkirkan demi kemenangan Myung-gi dan Gi-hun. Myung-gi memohon agar dia tetap tenang dan berkata akan mengundi siapa yang akan disingkirkan di babak akhir, tapi kemudian inilah yang terjadi. Di tempat lain, Brian dan Junho berhasil menemukan Yongsuk, tapi mereka sempat menyangka Yongsuk adalah anggota dari Pinkguard. Yongsuk menjelaskan bahwa dia pemain yang berusaha kabur dan baru saja baku tembak dengan Pinkguard. Junho pun langsung mengecek chip yang tertanam di leher Yongsuk dan benar saja ternyata dia merupakan pemain. Junho pun segera meminta Yongsuk agar menunjukkan di mana pulau tempat permainan diadakan. Kembali ke arena permainan, di mana saat ini pemain yang tersisa hanya 3 orang, yaitu Myung-gi, Gi-hun, dan juga Bae Jun-hye. Saat Gi-hun berjalan menuju menara terakhir, secara mengejutkan Myung-gi mengambil tongkat dan berencana mendorongnya. Melihat hal itu, Gi-hun berkata kalau Myung-gi mendorongnya saat ini, maka dia nanti harus memilih antara Bae Jun-hye atau Myung-gi yang jatuh.
Suasana menjadi sangat menegangkan karena Gi-hun tidak mau menyerahkan bayi Junhee karena dia merasa Myunggi akan membunuh bayinya sendiri demi memenangkan permainan. Waktu pun terus berjalan dan jika Gi-hun tidak bisa menyeberang maka mereka bertiga akan gagal. 우리가 못 건너가면 Sementara itu, Junho yang telah tahu lokasi pulau akhirnya memutuskan pergi ke sana demi menemukan Inho sang kakak. Brian mengingatkan Junho agar berhati-hati dan fokus dengan tujuannya, sedangkan sisanya akan Brian urus. Beberapa saat kemudian, Myunggi meminta Gi-hun menyerahkan bayinya, tapi Gi-hun sama sekali tidak mau dan meminta Myunggi agar mendorongnya saja. Gi-hun mencoba meyakinkan Myunggi bahwa dia rela didorong agar Myunggi dan bayinya selamat. Tapi karena Myunggi tahu Gi-hun pernah memenangkan permainan, dia merasa sangat tidak percaya jika Gi-hun rela melakukan itu. Gi-hun kembali mencoba meyakinkan Myunggi lalu memintanya berjanji akan menjaga bayi itu. Melihat kesungguhan Gi-hun yang ingin menyelamatkan bayinya, Myunggi malah menduga Gi-hun telah mengenal Junhee bahkan mempunyai hubungan spesial. Kemudian Gi-hun meletakkan bayi Junhee di atas jembatan lalu berjalan mundur kembali ke menara sebelumnya. Ternyata Gi-hun mengambil pisau dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Mereka berdua akhirnya kini berhadapan untuk saling menjatuhkan. Myunggi merasa jika dugaannya benar bahwa Gi-hun ingin memenangkan permainan dan tidak benar-benar peduli dengan bayinya. Tetapi Gi-hun berkata Myunggi sama sekali tidak pantas keluar menjadi pemenang hingga aksi baku hantam pun terjadi. Dikarenakan kehilangan tongkat, Myunggi segera berlari ke arah bayinya dan mengancam akan menjatuhkannya jika Gi-hun berani menyerang. Gi-hun memohon kepada Myunggi jangan sampai melakukan itu karena bayi tersebut berhak hidup. Gi-hun pun menjatuhkan pisaunya dan berjalan mundur, tetapi Myunggi malah mengambil pisau itu. Dengan sekuat tenaga, Gi-hun menahan Myunggi yang terus menyerangnya dan mereka berdua pun terjatuh. Waduh! Tetapi beruntungnya mereka tidak langsung terjatuh karena Gi-hun berpegangan pada sebuah besi. Tetapi Myunggi yang hanya berpegangan pada sebuah jas akhirnya terjatuh karena tidak kuat menahan. Melihat hal itu, para VIP berpikir bahwa Gi-hun dan Myunggi telah tewas, tapi ternyata Gi-hun masih selamat. Mereka pun merasa bahwa Gi-hun akan kembali memenangkan permainan dan mencetak sejarah karena selama permainan diadakan belum ada orang yang sama sampai 2 kali memenangkan permainan itu. Tapi secara mengejutkan Gi-hun tersadar bahwa tombol tanda permainan dimulai belum ditekan dan akhirnya dia pun harus memilih antara dia atau bayi Junhee yang memenangkan permainan itu. Sementara itu, Noel yang berhasil membakar arsip milik Yongsuk ternyata membakar juga arsip miliknya. Noel hanya bisa terdiam dan berpikir akan mengakhiri hidupnya karena sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Di sisi lain, Junho akhirnya sampai di pulau dan segera menyiapkan senjata dengan cepat. Junho masuk melewati tangga agar bisa bertemu dengan kakaknya. Beberapa saat kemudian Gi-hun hanya termenung melihat waktu terus berjalan sambil menggendong bayi Junhee. Kemudian Gi-hun mencium dan memeluk lalu meletakkan bayi itu karena sebentar lagi akan mengakhiri permainan. Dengan tatapan kosong, Gi-hun berkata bahwa semua pemain adalah manusia dan inilah yang terjadi. Melihat Gi-hun bunuh diri membuat para VIP bahkan frontman sangat terkejut karena tidak menyangka akhirnya saat ini mendapatkan pemenang baru yaitu bayi Junhee.
Tak lama setelah itu, frontman mendapatkan informasi bahwa saat ini penjaga pantai sudah mulai mendekati pulau, hingga frontman menegaskan agar mengevakuasi semua orang yang ada di sana. Sebelum pergi, frontman mengaktifkan bom agar tempat tersebut hancur. Setelah itu, frontman mengecek mayat Gi-hun dan masih tidak percaya dengan apa yang dia lakukan. Sementara itu, Junho yang masih berusaha masuk menyadari tempat tersebut telah dipasangi bom dan dalam waktu kurang dari 30 menit akan meledak. Tapi bukannya kembali, Junho malah melanjutkan karena tujuannya bertemu sang kakak belum tercapai. Akhirnya Junho berhasil masuk dan dari kejauhan bisa melihat kakaknya. Junho segera mengarahkan senapan, tapi karena Inho memegang bayi, Junho segera menurunkan niatnya. Beberapa saat kemudian, frontman alias Inho, para VIP beserta para pinggard berhasil pergi dari pulau tersebut. Tanpa disadari, Noel yang masih menggunakan seragam pinggard ikut pergi dari sana dan akhirnya berhasil selamat. Sementara Junho berhasil keluar tepat waktu dan hanya berdiam diri melihat pulau tersebut hancur. Enam bulan telah berlalu, Noel kembali bertemu dengan Yongsuk dan meminta agar menggambar wajahnya. Tapi karena selama di arena permainan Noel tidak pernah menunjukkan dirinya, membuat Yongsuk tidak mengenalinya. Tapi saat melukis wajah Noel, Yongsuk merasa tidak asing. 그리는데 자꾸 익숙한 느낌이 들더라고요. Tak lama dari itu, anak Yongsuk datang dan Noel sangat senang karena semua yang dilakukannya tidak sia-sia. Noel lalu memanggil nama dari putri Yongsuk dan memberikannya sebuah permen. 더 이상 아프면 안 돼. Di tempat lain, Wosuk yang dikurung karena dituduh telah melakukan perampokan akhirnya bisa terbebas. Wosuk sangat senang karena dia dijemput oleh Junho dan juga temannya. Kemudian Junho bertanya apa yang akan dilakukan Wosuk, tapi Wosuk menjawab akan beristirahat karena dia sudah merasa capek. Dari sana Junho pulang ke apartemen dan sangat terkejut melihat bayi dengan jaket pemain bernomor 22 beserta sebuah amplop yang ada di meja makan. Junho segera membuka amplop itu yang berisi pemain nomor 222 menjadi pemenang permainan, dan tidak hanya itu saja, di sana juga terdapat kartu ATM berisi hadiah dari permainan itu. Junho segera mengecek isi rekening dari ATM tersebut dan benar saja terdapat saldo sebanyak 45,6 miliar won, dan tentu saja Junho hanya bisa terdiam melihat saldo sebanyak itu. Di sisi lain, Inho pergi ke rumah Gi-hun memberikan sebuah bingkisan untuk anaknya. Inho yang tidak tahu hubungan Gi-hun dengan sang anak sangat buruk diminta membawa kembali bingkisan itu, dan sang anak menitip pesan bahwa dia tidak mau lagi menunggu kabar dari Gi-hun. 난 이제 아빠가 연락을 하든 말든 상관없다고. Kemudian Inho berkata bahwa Gi-hun telah meninggal dan bingkisan itu merupakan peninggalannya. Putri Gi-hun hanya bisa terdiam dan akhirnya menerima bingkisan tersebut. Dia pun langsung membukanya yang ternyata berisi jaket bertuliskan nomor 456 milik Gi-hun dan sebuah amplop yang berisi kartu ATM. Di akhir film, Inho menghampiri seorang perempuan berpakaian rapi mirip seperti The Salesman. Dia terlihat lagi bermain dakji bersama seorang gelandangan, dan melihat hal itu Inho hanya terdiam dan segera pergi dari sana, dan film pun selesai.